wabarakatuh. Hai pemirsa, kembali lagi nih bersama saya Intan Novira di BBG Milenial. Nah pemirsa, hari ini saya akan kembali mengajak pemirsa nih berkenalan dengan mahasiswa berprestasi di STQ BBG pastinya. Kali ini mahasiswa ini telah lulus nih di NUDC tingkat nasional. Wah, penasaran sekali ya bagaimana sih orangnya? Langsung saja ikuti saya. Nah pemirsa, sekarang tengah bersama kita mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang telah lolos nih NUDC tingkat nasional. Miss Nova dan Hairi. Hai. Gimana nih kabarnya? Baik. Ini tadi lagi ngapain? Lagi latihan debat case study. Hebat ya, udah bisa ke kancah nasional. Alhamdulillah. Kita hari ini akan sedikit bincang-bincang nih mengenai NUDC ya. Baik, bisa dengar-dengar nih katanya awal-awalnya Miss Nova kurang tertarik nih dengan bahasa Inggris. Kenapa nih? Kok bisa sih sekarang menjadi ketertarikan tersendiri ke bidang bahasa Inggris? Sebetulnya awalnya kita tertarik karena nggak bisa bahasa Inggris. Dulu SMA emang nggak pernah mendalami bahasa Inggris, tapi tiba-tiba kuliah nih harus jurusan bahasa Inggris. Jadi mulai dari situ bisa bertekad, ini aku harus bisa bahasa Inggris. Karena kenapa? Kita kuliah jurusan bahasa Inggris, rugi dong kalau nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya sebelum kuliah itu les dulu 1 bulan di kampung, 1 bulan intensif kecuali hari Minggu. Karena kenapa 1 bulan? Waktu itu juga dikejar deadline untuk kuliah. Jadi lesnya cuma sebulan aja. Itu cuma bisa baru menguasai basic-basic dasar bahasa Inggris. Akhirnya kuliah lah di jurusan bahasa Inggris di BBG. Terus karena awalnya dulu kurang suka, jadi karena pikiran dari awal tadi ini ibu di kampung usaha harus kuliah bahasa Inggris, kita harus berhasil apapun jadinya walaupun nggak suka di awal. Kalau emang nggak suka, kalau emang nggak mau kuliah bahasa Inggris ya udah nggak usah kuliah dari awal. Tapi karena emang harus kuliah, jadi emang harus paksa diri untuk suka. Dan akhirnya setelah masuk pun jurusan bahasa Inggris, ternyata ada mulai ketertarikan sendiri nih. Ternyata ini seru juga nih ya bahasa Inggris, kita bisa komunikasi sama orang-orang luar, kita bisa ini bahasa internasional loh, kita bisa ke luar negeri, kita bisa jadi translator, berhubungan sama orang-orang luar. Akhirnya disitulah mulai ketertarikan sehingga mendalami bahasa Inggris. Wah, awalnya kurang tertarik, waktu di dalamnya malah menjadi kesenangan sendiri ya Miss Nova. Iya. Kita beralih ke Hairil nih. Nah, Hairil, mengapa sih bisa tertarik kuliah di Pendidikan Bahasa Inggris STQ BBG dan memilih UKM Debat English Talk? Oke, karena setelah Hairil pikir sendiri bahwa bahasa Inggris itu merupakan jurusan yang multifungsi. Ya, semuanya menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan terlebih lagi bahasa Inggris itu merupakan salah satu jurusan yang sangat besar peluangnya untuk memperoleh pekerjaan, dan seperti jadi translator, entrepreneur pun kita menggunakan bahasa Inggris gitu. Makanya Hairil sendiri memilih jurusan bahasa Inggris. Dan kenapa pilih klub debat di STQ BBG? Jujur waktu SD, SMP sampai SMA aku sendiri itu merupakan salah satu orang yang insecure gitu, gak punya percaya diri untuk ngomong atau tampil di depan umum gitu. Jadi mungkin Insiders ini atau klub debat ini merupakan salah satu platform yang bisa mengasah kemampuan atau skill kita dalam berbicara seperti public speaking, bahasa Inggris di depan umum gitu. Dan alhamdulillah ya, seperti yang kita lihat sekarang gitu. Wah, jadi memang bahasa Inggris ini banyak sekali manfaatnya ya di kehidupan kita sendiri. Memang harusnya kita bisa sih menguasai bahasa asing agar mudah berkomunikasi juga tentunya. Baik, prestasi juara 1 lomba debat VEDA tahun 2018, juara 1 Pilmapres tahun 2019, lolos NUDC tingkat nasional, dan masih banyak lagi. Apa sih tipsnya hingga meraih banyak prestasi ini, Miss Nova?
Sebetulnya tips itu pertama itu dalam diri kita ya, kita lihat dulu motivasi kita mau nggak nih jadi sesuatu. Kalau kita pengen jadi sesuatu, otomatis kita harus berusaha untuk sesuatu itu. Ketika kita mau sesuatu yang besar, kita nggak bisa usaha kita biasa-biasa aja. Jadi tipsnya, kalian emang mungkin banyak ya dengar di luar sana kita harus usaha, tapi usaha itu emang worth it loh. Itu memang betul-betul bekerja. Kalau kita memang bisa berusaha, kita mempunyai motivasi sendiri masing-masing. Wow, jadi memang motivasi dari diri kita sendiri juga sangat berperan penting di sini. Nah pemirsa, video NUDC, Misna Aura dan Hairil ini menjadi penentu lolosnya mereka di tingkat nasional. Penasaran berikut cuplikannya? Ladies and gentlemen, we see right now there are a lot of first generation immigrants who live in the white country. For example, how the Mexican American live in the USA and discrimination still exists in their case. For example, like there is no burden for them to kill George in this case. That is why we think that this problem of discrimination still exists in the USA itself. But the other problem is we see that children as the vulnerable actor here. Ladies and gentlemen, in my speech, I'm going to prove you about three things. First, how by applying the motions, it will help those kind of first generations gaining social acceptance. And the second one, how even if, ladies and gentlemen, those generations do not engage or socialize toward the society or the majority, we think, ladies and gentlemen, they will always be contributive toward the society. And the last one, how, ladies and gentlemen, how even though they do not engage or socialize with the society itself, we think, ladies and gentlemen, those kind of ethnic, those kind of minority itself, ladies and gentlemen, will always be. Nah pemirsa, gimana? Keren kan videonya? Nah Hairil, bisa diceritakan nih, gimana sih proses dari pembuatan video ini? Pembuatan videonya bisa dikatakan dramatis ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa video itu merupakan indikator atau parameter yang bakal menentukan kita bakal lulus atau enggak. Nah, jadi videonya kita ditampil untuk perfectionist gitu. Jadi kalau ada salah sedikit saja itu kita harus ulang dari awal. Makanya itu merupakan salah satu tantangan besar juga untuk kami berdua gitu. Gimana caranya agar tampil perfect lah gitu di dalam video tersebut. Ya, tidak bisa sembarangan juga ya. Memang harus ada detail-detail yang harus dilihat. Nah, selanjutnya kita beralih lagi nih ke Misna Aura. Kesuksesan ini tidak lepas dari dua sosok hebat, yakni Misri Wahyuni dan Sri Mulyadi. Di mata Misna, seperti apa sih kedua sosok orang hebat ini? Kalau ditanya di mata Misna itu, kedua sosok orang hebat ini adalah sosok yang sangat keren. Karena kenapa? Mereka berhasil membuat mahasiswanya menjadi berhasil. Jadi mungkin ada yang berpikir bahwa kita masuk insiders ini karena emang udah bisa. Kan melalui tim debat itu melalui tim insiders. Jadi sebetulnya kita masuk ke insiders ini nggak bisa apa-apa, tapi di insiders setelah ini kita dibuat untuk menjadi bisa. Dan yang membuatnya itu adalah Sermul dan Misri. Oleh karena itu Misna berpikir bahwa mereka adalah sosok yang berhasil karena bisa membuat murid mereka berhasil. Dan juga mereka adalah sosok yang bisa dijadikan panutan terutama bagi aku sendiri nih ya. Karena kenapa? Mereka mengajarkan kita gimana sih cara mengayomi seorang murid itu untuk menjadi berhasil gitu. Dan banyak lagi hal-hal yang diajarkan oleh mereka sehingga kami bisa seperti ini. Mungkin tanpa bimbingan dari mereka, Misna nggak akan ada di sini. Iya, jadi di balik kesuksesan sesuatu pasti ada sosok pembimbing yang hebat duluan. Baik, menurut Hairil nih, seperti apa sih pola bimbingan dari Misri dan Sri Mulyadi yang terapkan hingga bisa meraih prestasi? Bisa dikatakan mereka berdua merupakan figur yang sangat luar biasa. Karena mereka keduanya memiliki visi atau target gitu. Bagaimana caranya tahun ini kita bisa berkiprah di kancah nasional misalnya. Nah, jadi ketika kita mendaftar di insiders itu, seperti yang dikatakan Nisa, bahwa kita bukan asuh beta dari SMA. Jadi kita memang betul-betul ditempa, di-push gitu menjadi seseorang yang bisa. Nah, jadi saya selalu ingat pesan mereka berdua bahwa kalau sudah bahasa itu sekalian mandi sekalian gitu. Jadi kita sudah terlanjur terjun di insiders
Nah, bagaimana caranya kita bisa berkiprah atau menunjukkan talent kita sebagai debater di tingkat nasional. Nah, jadi saya sangat kagum sekali pada mereka berdua. Wah, yang tadinya hanya impian ternyata menjadi kenyataan dan bisa mengharumkan nama kampus juga. Nah, terakhir nih, apa sih pesan-pesan dari Hairil dan Misna pemirsa yang ada di rumah? Boleh dari Hairil dulu. Oke, pesannya adalah untuk kalian semua, kalian harus percaya dengan proses. Jangan pernah berpikir bahwa sesuatu yang besar itu dapat diraih secara instan gitu. Nah, banyak dari kami ini mungkin pernah mengeluh gitu, kenapa lama sekali kami bisa, kenapa perkembangannya sangat lambat gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, maka perkembangan dan kemajuan itu akan terlihat dengan sendirinya. Dan apabila kita berusaha semaksimal mungkin, maka itu akan tercapai secara signifikan gitu. Dream, believe, and make it happen. Yes. Dari Misna nih, pesan-pesannya. Jadi yang dia. Sama ya. Jangan beda. Tapi jangan gitu. Jika kalian ingin sesuatu, maka usahalah lebih dari orang lain. Misalnya, jika kalian ingin hasil yang luar biasa, maka kalian harus melakukan proses yang luar biasa. Kalian gak bisa melakukan proses yang sama dengan mereka di saat kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih dari mereka. Udah. Yeah. Jadi semuanya tuh nggak ada yang instan, semuanya membutuhkan proses dan hal itu sudah dibuktikan oleh Miss Naura dan Hairil. Nah, mungkin cukup sekian ya bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Miss Naura dan Hairil. Nah, pemirsa, itu tadi merupakan bincang-bincang kita dengan mahasiswa berprestasi STQ BBG. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Saya Termafira, Miss Naura dan Hairil mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Novira, reporter dari BBG Milenial, mengucapkan selamat ulang tahun STQ BBG Banda Aceh yang ke-17. Semoga selalu menjadi nomor 1 dan dapat selalu menjadi wadah bagi mereka yang ingin menggapai impiannya.